Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca doa dulu agar kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebelum belajar, mari sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak sampaikan materi pertama di pertemuan ke-1 dan kedua. Di dua pertemuan ini mudah-mudahan menjadi bagian penting belajar walaupun secara virtual. Baik, kita sama-sama mulai ya, diawali insya Allah dengan PowerPoint yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, anakku sekalian, hari ini insya Allah akan Bapak bahas mengenai seni lukis ya. Seni lukis materi pertama pertemuan ke-1 yang insya Allah dua pertemuan ini membahas tentang pengertian seni lukis ya, kemudian tema-tema seni lukis, kemudian juga tujuan dari seni lukis, kemudian alat dan bahan, juga aliran seni lukis dan contoh-contohnya. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa seni lukis ini merupakan cabang dari seni rupa ya, yang merupakan bagian-bagian yang sebetulnya dari seni rupa ini banyak cabangnya. Anak-anakku, yang Bapak sampaikan pertama adalah pengertian seni lukis. Banyak tokoh maupun para ahli seni lukis untuk menyampaikan, memaparkan tentang pengertian seni lukis itu sendiri. Yang Bapak bahas hari ini cuma 2 ya, dari berbagai literasi yang kita temui secara digital maupun secara literasi buku. Nah, di sini pengertian seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang merupakan pengembangan dari gambar yang biasanya memiliki keunikan atau ciri khas sendiri. Melukis adalah sebuah kegiatan yang mengolah medium 2 dimensi di permukaan datar dari objek 3 dimensi yang kita lihat sehari-hari untuk mendapatkan kesan tertentu sehingga melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Anak-anakku sekalian, biasanya para pelukis ini mengambil tema-tema yang didapati dari inspirasi sehari-hari dalam kehidupannya. Di antaranya tema-tema itu banyak sekali macamnya ya, dimana tema-tema ini tentu saja didapatkan dari apa yang dilihat dan menjadi inspirasi oleh para pelukis, termasuk kalian sendiri. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Artinya tema ini diambil oleh pelukis atau oleh Anda sendiri, di mana mengambil bagian tema ini adalah dari gagasan yang ditemui dari dirinya sendiri. Jadi pada hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri ini, objek, keindahan, cita rasa, atau ekspresi yang dilibatkan atau yang dibuat oleh para seniman ini, objeknya adalah diri sendiri. Jadi intinya tema hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri itu artinya objek yang menjadi bahan lukisannya adalah dirinya sendiri. Ini contoh salah satu gambar ya, Mona Lisa ya, ada Mona Lisa karya sendiri atau karya dari Leonardo da Vinci. Selanjutnya, yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Artinya objek yang dibuat oleh pelukis ini adalah orang lain, bisa dirinya sendiri, bisa istrinya, bisa anaknya atau orang tua, saudaranya, temannya, tetangganya, sahabatnya, dan yang lain-lain. Jadi inspirasinya datang dari luar. Artinya yang jadi inspirasinya adalah manusia yang lainnya. Contoh dari gambar ini adalah ya, yang pesertanya yaitu manusia atau ibu-ibu yang sedang memanen ya, membantu bapak-bapaknya untuk memanen. Berarti objeknya orang lain. Yang berikutnya adalah temanya hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Artinya objek yang dilakukan sebagai inspirasinya adalah
si pelukis menggambarkan keadaan keindahan alam sekitar. Bisa berupa pemandangan gunung, bisa berupa laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan. Jadi objeknya adalah keindahan alam sekitar. Nah, ini contoh salah satu objek keindahan alam ya di sekitar ya pesawahan atau danau ya yang menjadi bahan inspirasi. Nah, yang kedua, yang keempat, anak-anakku sekalian, adalah hubungan antara manusia dengan benda. Berarti yang menjadi objeknya bagi si pembuat pelukis itu adalah benda yang ada di sekitarnya sebagai inspirasinya. Nah, di sini ada benda-benda yang didapatkan di meja makan ya. Misalnya berupa guci ya atau gentong kalau dulu ya, makanan atau jeruk dan yang lainnya. Jadi menjadi inspirasinya adalah benda untuk dijadikan sebuah lukisan. Yang berikutnya anak-anakku sekalian adalah hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Berarti objek yang jadi bahan inspirasi pelukis adalah manusia dan aktivitasnya. Artinya kegiatan manusia, ini gambar contohnya adalah di kegiatan ibu-ibu di pasar. Jadi aktivitas manusianya digambarkan menjadi inspirasi bagi seorang pelukis. Yang berikutnya adalah hubungan antara manusia dengan alam hayal. Artinya objek yang dijadikan inspirasi lukisan bagi seniman pelukis atau pelukis ini adalah khayalannya. Ya, khayalnya berupa ya benda-benda atau katakanlah objeknya berupa ya alam-alam hayal. Di sini ada gambar kodok ya atau gambar binatang tapi diinspirasikan atau mukanya dengan jam. Ini kan sebuah objek yang di luar nalar atau khayalan. Berikutnya, anak-anakku sekalian ya. Jadi Bapak ulang lagi bahwa tema-tema yang ada dalam lukisan untuk melukis itu ada 6 ya. Yang pertama ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang kedua hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam benda ya, kemudian hubungan manusia dengan alam sekitar, kemudian hubungan manusia dengan aktivitasnya dan hubungan manusia dengan alam hayal. Nah, itu tema-tema lukisan ada 6. Yang berikutnya, anak-anakku sekalian, dalam corak dan gaya ternyata pelukis ini berbeda dalam gaya atau orang menyebutnya alirannya. Karena pada prinsipnya setiap orang itu memiliki idealisme ya dan inspirasi objek-objek yang menjadikan bahan untuk melukisnya. Anak-anakku sekalian, objek yang pertama atau aliran yang pertama ya, yaitu disebut aliran representatif. Kenapa disebut representatif? Karena representatif ini adalah mewakili kehidupan yang nyata yang ditemui oleh pelukis. Nah, yang termasuk gaya seni rupa representatif yang pertama adalah naturalisme. Apa itu naturalisme? Ya, dalam segi etimologis dalam bahasa, natural itu alam, isme itu aliran atau gaya. Jadi kalau gaya aliran naturalisme yaitu merupakan objeknya diambil dari keindahan-keindahan alam yang bersifatnya nyata. Nah, contoh di sini ada gambar ya keindahan di pantai ya. Ya, jadi naturalisme di sini naturalnya adalah alamnya. Sehingga orang lain memahami oh ternyata aliran naturalisme itu alam sebagai objeknya. Ya, kemudian yang kedua realisme. Ya, menurut etimologis realisme itu realis itu nyata, isme itu aliran. Jadi aliran yang berinspirasi kepada keadaan objek yang nyata. Biasanya objeknya berupa manusia ya. Di sini tampak ibu-ibu sedang menanam pohon di ladang. Artinya ini realismenya adalah kehidupan manusia. Jadi tanpa ilusi, tambah-tambahan dan sebagainya. Jadi nyata. Sementara romantisme ya, yang ketiga adalah aliran representatif, yang ketiga adalah romantisme. Romantis itu yang betul-betul ya melukisan cerita-cerita yang romantis, dahsyat. Jadi mengungkapkan perasaan yang betul-betul seolah-olah dilebihkan ya. Ini sifatnya lebih bersifat imajiner ya atau kreativitas
alam pemikiran si pelukis itu sendiri. Nah, ini digambarkan dengan betul-betul si objeknya itu didramatisir ya, didramatis. Contoh di sini ada objek ya, ada objek keindahan malam ya, yang terpampang di dalam lukisan ini sinaran ya lampu sehingga menjadi dinamis ketika berhadapan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir jalan. Kemudian juga tampak keadaan bawah ya, tanah dengan pantulan-pantulan cahaya sehingga menambahkan lebih kesannya seperti sangat romantis. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah deformatif. Apa itu deformatif ya? Diingatkan bahwa deformatif menurut etimologis deformasi gitu ya, itu kan merubah lagi, mengubah ya, mengubah objek dari aslinya sehingga menjadi bentuk yang lebih bagus ya. Nah, aliran deformatif ini sekali lagi adalah yang mengubah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk asli. Ini dibagi 4 bagian. Yang pertama ekspresionisme. Apa itu ekspresionisme? Dari kata ekspresi. Ekspresi itu ungkapan perasaan. Isme itu ya aliran atau gaya. Jadi kalau ekspresi itu adalah gaya yang penggambarannya keadaan ekspresi jiwa seseorang yang spontan dalam melihat objek karyanya. Yang kedua impresionisme. Impresi, ingat impresi itu adalah kesan. Isme itu aliran. Jadi aliran atau lukisan yang menggambarkan atau yang ingin menimbulkan kesan-kesan. Ya. Yang ketiga adalah surrealisme. Kalau tadi ada realisme ya, realisme itu nyata, kalau surrealisme artinya tidak nyata. Jadi objeknya adalah bentuk-bentuk dalam khayalan atau alam mimpi. Dan yang keempat adalah aliran kubisme. Kubisme, ingat kata kubus. Kubus itu benda geometris ya. Jadi benda-benda geometris. Jadi aliran ini yang menggambarkan objeknya dengan benda-benda geometris, bisa lingkaran, segitiga, atau segi empat, atau jajaran genjang, atau silinder dan yang lainnya. Sebagai contoh ya, aliran kubisme ini ya digambarkan kepada ini gitar. Gitar terdiri dari lempengan-lempengan bentuk persegi empat, segitiga ya, lingkaran dan yang lain. Yang berikutnya contoh impresionisme ya, adalah digambarkan kepada sosok seorang gadis yang sedang berjalan di tengah terik matahari sehingga menimbulkan kesan oh itu pada siang hari ya, harus memakai payung dan seterusnya. Ini contoh impresionisme, jadi menimbulkan kesan. Yang berikutnya adalah surrealisme. Su itu tidak nyata. Artinya tidak nyata itu adalah alam khayal. Ini digambarkan dengan bentuk bangunan yang betul-betul berada di awan ya, dengan formasi ya bertumpuk, tetapi ini menimbulkan kesan-kesan yang begitu wah ya, sehingga kita dapat memanfaatkan imajinasi atau alam khayal si pelukis ini dengan begitu hebatnya. Nah, ini gambar dari surrealisme atau tidak nyata. Yang berikutnya adalah contoh ekspresionisme. Nah, ini contoh ekspresi ini ungkapan perasaan. Saking mengungkapkan perasaan yang tingginya, maka gambar ini perahu di tengah badai ombak ini digambarkan dengan coretan-coretan sehingga menimbulkan kesan ekspresi seseorang pelukis. Anak-anakku sekalian, yang ketiga, yang terakhir adalah aliran gaya atau seni lukis non-representatif. Apa itu aliran non-representatif? Artinya non itu tidak, representatif itu mewakili. Jadi tidak mewakili objek-objek yang sudah ada. Tapi maksudnya di sini non-representatif itu adalah objek-objek yang baru yang diciptakan secara estetik, secara indah dengan struktur atau unsur-unsur seni rupa yang formal, tapi ini hal-hal yang sifatnya baru ya, jadi pembuatan hal-hal yang baru. Nah, jadi kesimpulannya aliran atau gaya seni lukis itu dibagi ke dalam 3. 1 ya, representatif yang mewakili ya, diantaranya ada 3, yaitu naturalisme, kemudian realisme ya, kemudian realisme dan romantisme. Yang kedua adalah
aliran ya, aliran deformatif ya. Apa aliran deformatif? Yaitu aliran yang mengubah ya, mengubah dari objek yang ada menjadi baru. Dan yang ketiga, aliran non representatif, artinya aliran-aliran yang menimbulkan kesan-kesan yang baru dan dibuat tidak menirukan bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini seperti ini contoh aliran non representatif. Anak-anakku sekalian, biasanya setiap pelukis itu menggunakan alat dan bahan dalam berkarya untuk melukisnya. Ya, diantaranya media berkarya seni lukis itu biasanya membutuhkan bahan dan alat. Ya, alat ini bisa digunakan pensil. Ya, jadi kalian gunakan pensil, digunakan untuk membuat lukisan dengan coretan-coretan pensil. Ya, biasanya digunakan adalah pensil yang berkode B sampai berkode H. 1B, 2B, kalau kita 2B untuk ya ujian ya, sampai 4B. Kemudian H, pensil keras. B itu lunak. Pensil keras itu adalah H, atau dari 1H sampai 4H. Yang kedua, pensil arang atau konte. Ini sifatnya bersifat kat hitam ya, yang sulit dihapus. Biasanya terbuat dari lilin yang agak keras. Yang ketiga, pastel dan krayon. Kalian sudah paham dibuat dari lilin ya. Nah, ini warna-warninya disesuaikan dengan kebutuhan dalam menggambar. Kemudian yang keempat yaitu pena atau pulpen. Biasanya pensil, pulpen atau pena biasanya diisi dengan cairan, itu bisa menjadikan objek dengan media tinta ya sebagai alatnya. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah tinta bak. Ya, tinta bak juga bisa digunakan untuk menjadi alat untuk melukis. Kemudian cat warna atau cat ya, terdiri dari ada cat air atau watercolor, sifatnya transparan. Ada lagi cat minyak, yaitu yang dipakai thinner khusus untuk menggunakan di kain kanvas. Kalau cat air biasanya di buku A3 atau buku gambar atau buku yang agak tebal. Kuas digunakan untuk melukis, bisa berbentuk pipih, bisa juga berbentuk lancip. Besarannya tergantung kebutuhan kita. Yang berikutnya pisau atau palet. Ya, pisau atau palet itu biasanya mirip dengan penggunaan cat ya, digunakan untuk cat tembok ya. Palet itu biasa digunakan berupa pisaunya seperti kuas pada prinsip, tapi berbentuk lempengan. Yang berikutnya palet. Palet digunakan untuk apa? Wadah untuk mencampur warna-warna yang dikombinasikan. Anak-anakku sekalian, ya, selanjutnya teknik melukis. Ya, teknik ini tergantung kepada media yang digunakan. Ya, teknik melukis di arsir biasa dengan pensil. Kamu dapatkan bisa di link ini di YouTube-nya. Ini merupakan teknik yang digunakan dengan pensil dengan goresan-goresan sehingga menghasilkan karya yang indah. Contoh ini gambar pemandangan ya di danau ya, dengan coretan-coretan pensil. Yang kedua, teknik akuarel. Apa teknik akuarel itu? Dengan cat air. Ini bisa dikunjungi di YouTube. Nah, gitu ya, yang ini. Kalau ingin kalian latihannya. Ya, ini biasanya menghasilkan coretan-coretan yang transparan ya, dengan sapuan tipis ringan ya gitu. Dan biasanya ditambah air sehingga membentuk lukisan yang sangat bagus. Nah, jangan lupa bahwa untuk membuat lukisan dengan teknik akuarel ya, supaya menghasilkan yang baik, maka pilihlah cat air yang berkualitas ya. Pilih kertas yang cocok ketebalannya sehingga tidak mudah tembus. Pilih kuas yang sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan kalian semua. Nah, yang berikutnya adalah teknik spray atau disemprot ya. Ini bisa kamu dapatkan di link ini ya di YouTube ya. Tekniknya disemprot, misalnya kalau kalian yang sederhana dengan cat pilok ya. Contoh teknik spray ini hasilnya gambarnya seperti ini. Ya, jadi digunakan dengan cat-cat yang betul-betul sifatnya
seperti ya gas atau debu-debu yang disemprotkan seperti di bengkel ya. Kemudian ada juga teknik pointillis. Apa pointillis? Artinya teknik yang menggunakan titik-titik dengan pensil, sehingga agak lama sampai ini buah jeruk hasilnya dari titik-titik terus, sehingga menghasilkan. Ini agak susah memang gambarnya dibuat karena terus-terusan dibuat dengan titik. Yang berikutnya teknik tempera yang bisa dikunjungi di ini ya, di link ini bisa mencampurkan ya antara perekat ya yang digunakan untuk melukis ke tembok ya, atau menggunakan kayu sebagai kain ya, kayu sebagai bingkainya atau primnya. Biasanya dicampur dengan kuning telur untuk menutupi lubang-lubang kain kanvasnya, atau dengan kanji ya. Yang berikutnya teknik basah. Teknik basah ini bisa dilihat di link yang ini. Artinya menggunakan cat minyak ya, atau menggunakan thinner untuk mengencerkan yang dipoleskan, diencerkan dengan kekentalan tertentu. Ada juga teknik kering. Ya, teknik kering ini bisa menggunakan seperti krayon ya, teknik kering, atau dengan pensil. Ini ada di link kalau kalian mau menyaksikan halaman seperti ini. Nah, ini seperti ini krayon ya, teknik kering ini hasilnya. Kemudian kuas juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan. Teknik kering ini ya menghasilkan kesan volume atau ruang. Bisa dikunjungi oleh kalian di link ini. Kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana prosedur langkah-langkah melukis ini? Tentu saja harus disiapkan oleh kalian. Yang pertama, kalian menyiapkan bahan dan alat. Bahan bisa berupa kertas gambar, dinding tembok, kain kanvas, dan sebagainya. Kalau alat bisa pensil, bisa cat air, kuas, palet. Nah, itu berarti alat yang digunakan untuk melukis. Yang kedua, cari inspirasi yang enak. Kalian nggak usah di rumah atau di ruangan saja, bisa kalian melihat objeknya secara langsung. Ini menemukan gagasan atau mencari ide ya, langkah kedua. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah membuat sketsa. Apa itu sketsa? Rancangan dengan pensil tipis-tipis, sehingga kalau terjadi ketidaktepatan bisa diperbaiki. Jadi buatlah sketsa setelah ada inspirasinya, buatlah sketsa atau rancangan dengan pensil. Yang berikutnya baru dengan menggunakan cat ya, bisa cat air, bisa cat minyak, dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau menggunakan cat air bisa membasahi dulu kertasnya, kemudian bisa juga mencampur catnya di palet yang telah kita sediakan. Kalau sudah beres, anak-anakku sekalian, baru diwarnai ya. Diwarnai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di tembok dengan menggunakan cat tembok ya. Kalau di buku gambar A3 menggunakan cat air, maka sebaiknya pewarnaan harus betul-betul rapi ya, tidak terlalu cepat karena menghasilkannya kurang baik. Yang terakhir adalah sentuhan akhir atau finishing. Nah, itu prosedur atau langkah-langkah dalam menyiapkan bahan, menemukan gagasan, membuat sketsa, kemudian membasahi atau ya kalau ini menyiapkan ya mencampur warna-warna, kemudian berikutnya mewarnai, dan yang terakhir ada finishing atau perapihan sentuhan akhir. Demikian yang Bapak sampaikan, anak-anakku sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan bermanfaat.